Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf al-Imam An-Nawawi wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ta'dimi hurumatil muslim. Masuk kita ke bab 27. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ta'dimi, ta'dim, mengagungkan, hurumatil muslimin, kehormatan seorang muslim. Bab 27 setelah kita belajar bab sebelumnya tentang berbuat dolim. Yang ke-27 bab menghormati, bab mengagungkan, bab supaya tidak menyepelekan, tidak merendahkan kehormatan seorang muslim. Ini bab penting karena semakin masuk akhir zaman, semakin gampang untuk orang itu merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia bisa toleransi kepada non muslim, kadang kepada sesama muslim tak mau toleransi. Itu biarlah dia non muslim, dia orang yang berbeda agama dengan kita, nggak apa-apa, biarkan saja. Mereka, kita menghormati mereka, saudara kita sebangsa dan senusantara. Tapi pas sama-sama Islam berbuat salah, pendosa ini, ahli neraka ini, ini ibadahnya tak sesuai ajaran Nabi ini, bid'ah ini, bid'ah itu tempatnya neraka ini. Salah, seakan-akan saudara sesama muslim disalah-salahkan. Padahal cuma beda sudut pandang, beda pengambilan dalil. Inilah pentingnya kita tuh menghormati sesama muslim. Bagaimanapun, mau orangnya tinggi, rendah, kulit hitam, kulit putih, sawo matang, sawo angin, ya, mau kulitnya seperti apapun, rambutnya panjang, pendek, keribul, keriting, lurus, kalau orang Islam tidak boleh kita hina.
Berarti kada Islam boleh juga apalagi non muslim. Kita non muslim kadang kita respect terhadap non muslim teman. Apalagi terhadap orang Islam harusnya kita lebih respect. Alhamdulillah tadi sudah sebelum kajian kita dimulai sudah dimulai dengan doa. Rupanya tadi lupa satu doa lagi, Pak. Apa itu doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Sudah jalan berapa menit? Ustadznya lihat ke kanan dulu. Isa jam 19.34. Insya Allah ini karena pengajiannya kita bab baru, maka kalau bab baru ini kita lama-lamakan pengajiannya, selesai insya Allah jam 20.00. Siap Pak? Siap? Ibu-ibu siap? Ustadznya yang kada siap Pak. Biar kan sampai jam 8. Kemudian ustadznya buka sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menghormati, mengagungkan, tidak menyepelekan kehormatan orang Islam, wa bayanu hukukihim, dan juga penjelasan hak-hak mereka. Oh, memang haknya orang Islam itu ada Ustaz? Banyak. Makanya di bab ini dijelaskan hak saya kepada sampean apa, hak sampean kepada saya apa. Karena kita sama-sama orang beriman. Sesama orang beriman ada hak-haknya. Ini nanti dijelaskan dalam bab ini. Wa syafaqatu alaihim, dan kasih sayang kepada sesama kita semua umat Islam, wa rahmatihim, dan berlemah lembut saling memberikan sifat rahmat. Kalau rahmat Allah itu tidak terbatas, Pak, maka kita ini juga harus punya sifat rahmat. Dan sifat rahmat manusia beda dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat manusia ini kan terbatas. Betul atau betul? Betul. Kalau misalnya saya mentraktir, saya mau dijadikan contoh, paduan. Saya traktir paduan. Kemudian paduan mentraktir saya lagi dengan kos yang sama, misalnya 15.000 bakso, kemudian traktir saya lagi 15.000. Pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin nanti mentraktir saya lagi? Dalam hukum manusia jarang, ya kan? Hukum manusia jarang. Biasanya manusia tuh, lu baik sama gua baik sama lu, sekali hitung-hitungan. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu rahmat dan kasih sayangnya luas. Bahkan sampai detik ini ada makhluk tidak pernah sholat masih dibangunkan Allah di waktu pagi dengan kondisi sehat walafiat. Padahal orang tak pernah ingat sama Allah, tapi Allah ingat terus sama makhluk ini. Ini namanya kasih sayang tanpa batas. Nah, makanya kita dalam bab ini ada sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa dasar hadisnya? Seperti biasa Imam Nawawi menjelaskan tentang bab, dijelaskan dulu Al-Qur'annya, kemudian baru masuk ke hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mentakdirkan, siapa saja kata Allah yang mengagungkan, mengistimewakan, menghormati hurumatillah, tanda-tanda keesaan Allah, syiar-syiar Allah, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik untuk dirinya inda rabbi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini dimaksudkan bahwasannya yang disebut hurumatillah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, khususnya yaitu apa yang ada di Mekah. Apa yang ada di Mekah, Pak? Ka'bah. Di ayat ini khusus menunjukkan tanda-tanda orang waktu mau haji. Waktu mau haji itu
banyak tanda-tanda siar-siar kekuasaan Allah. Ada Ka'bah bangunan warna hitam. Kemudian ada bukit Safa wal Marwah. Kemudian ada Maqam Ibrahim. Yang mana Maqam Ibrahim ini jangan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena Maqam itu bahasa Indonesia kuburan. Padahal Maqam ini tempat berpijaknya baginda Nabi Ibrahim, tempat berdiri, lembut semen itu, pak batu itu diinjakkan kakinya Nabi Ibrahim. Bukan makam tempat kuburan, bukan tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Nah itu kan ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada siar-siar Allah di situ. Harus kita agungkan, harus kita hormati. Kalau itu kita hormati, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa orang kadang salah paham. Oh, saya lihat jamaah Masjid Hajar Aswad ini sholatnya menghadap kiblat. Kiblat itu nanti ujung-ujungnya kebangunan Ka'bah. Ka'bah itu nanti isinya batu. Berarti menyembah batu. Apa bedanya dengan orang terdahulu? Nah inilah datangnya Islam. Islam itu datang untuk meluruskan pemahaman jahiliyah dengan cara kurang lebih sama sedikit tapi beda konteksnya. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Datang dulu zaman jahiliyah itu menyembah berhala, menyembah pusaka-pusaka patung seperti ini. Kemudian apa? Datang Islam, sama-sama ada yang disembah. Yang disembah sama-sama ada. Bedanya orang jahiliyah menyembah makhluk, orang Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Sama-sama metodenya menyembah. Supaya apa? Oh, sadar yang disembah ini salah sasaran. Apa buktinya salah sasaran? Ternyata yang disembah zaman dulu roti, Pak. Orang jahiliyah menyembahnya roti, Tuhannya dibuat dari roti. Habis disembah, dicoel, dimakan. Orang mana, Tuhan mana yang disembah kemudian dicoel? Jangan-jangan Tuhan mereka sama seperti gorengan yang kita makan. Apa namanya? Kuhwal atau kaum? Tuhannya bentuknya kaum zaman dulu jahiliyah. Datang Islam untuk membetulkan pola pikir tersebut. Islam memang mengagungkan Ka'bah. Islam memang mengagungkan siar-siar agama, tapi itu bukan yang disembah. Itu cuma mengagungkan saja. Karena mengagungkan siar-siar Allah itu merupakan ibadah. Kata siapa? Bukan kata Ustaz Faisal, kata Allah. Fa huwa khairul lan, itu baik untuk kita semua. Baik itu maksudnya ada nilai ibadah, ada nilai pahala di dalamnya. Apapun siar-siarnya, jangan pilih kasih. Contoh siar sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa orang ada, kenapa azan ini bentuknya Allahu Akbar, Allahu Akbar ini? Kenapa panjang sekali, berisik, panas kuping? Akhirnya apa? Muncul kebencian terhadap siar-siar. Padahal itu siar Allah. Apalagi siar Allah, masjid. Aku kalau setiap melihat masjid ini, kenapa masjidnya harus ada kubahnya di atas? Kenapa harus ada kaligrafi di dalamnya? Ada beberapa orang Islam benci dengan tanda-tanda Islam. Jangan. Kita harus yu'adzim, mengagungkan siar-siar Allah. Termasuk dalam ayat ini sesuatu yang ada di Mekah, Ka'bah. Kenapa Ka'bah itu harus seperti itu? Kenapa itu ujaran kebencian macam-macam? Karena mereka belum tahu fadilahnya mengagungkan siar-siar Allah itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya wa qala ta'ala wa may yu'adzim, siapa saja yang mengagungkan, mentakdirkan sya'airallah, siar-siar Allah.
Kalau syiar-syiar Allah tadi masih bahasanya korban. Di ayat Al-Hajj, surah Al-Hajj ini jelas sya'air Allah, syiar-syiar Allah. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Itu nanti akan memunculkan takwa dalam hati. Jelas ayatnya Pak lah. Jelas. Berarti ada pertanyaan, Pak Ustaz, ulun ini rancak mendengar takwa. Bagaimana memunculkan takwa itu Pak Ustaz? Di ayat ini dijawab. Supaya takwa itu muncul, salah satu caranya adalah yaitu mengagungkan syiar Allah. Jangan anti kita dengan syiar Allah. Sekarang akhir zaman ini orang-orang tuh makin anti dengan syiar Allah. Lihat temannya yang dulunya sama-sama pemabuk, sama-sama penjudi, besar ayam, kawannya mengirim status WhatsApp ceramah, anti kali kayaknya. Langsung dicat sama dia. Kau nih status kau ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad, ceramah Ustaz Ali Hidayat, soalnya kali kau. Dulu gawian nikam nih betimpasan, besaut ayam, duduk di warung jablay. Wah, ini pindah pengajian status kada cocok. Nah, kasihan kawan sudah mulai tobat, dibulikakan ke jalan yang salah. Seharusnya didukung. Ini kayak anti sekali. Ada orang duduk-duduk, itu bapak-bapak tuh kumpul-kumpul, duduk-duduk, baca yasin. Habis itu makan-makan, habis baca yasin, kemudian ada baca tahlil lagi sebelum makan-makan. Kemudian ya bukandiran silaturahmi. Itu siapa yang ngajarin? Zaman Nabi gak ada kayak gitu tuh. Wah, anti dengan syiar Allah. Padahal kan itu bukan tahlilan. Itu bukan tahlilan, acara-acara seperti itu. Itu cuma duduk, berzikir, baca Quran, silaturahmi. Itu poinnya. Bukan tahlil. Maksudnya bukan tahlil itu apa? Susah dijelaskan sama orang-orang yang sudah anti duluan itu. Cara menjelasnya bagaimana? Oh, itu bapak-bapak datang ke rumah ini, datang ke undangan misalnya 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari. Itu bukan ikut budaya orang Buddha hidup. Itu mereka cuma duduk, baca Quran, zikir, mendoakan orang-orang yang dulu telah wafat. Itu isinya. Tapi tetap salah kok. Tidak mau tahu, salah. Bid'ah. Pelaku bid'ah masuk neraka. Jadi jangan sekali-sekali kita menyepelekan atau meremehkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena mengagungkan syiar Allah, kata Allah, itu memunculkan takwa dalam hati. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin. Pesan Allah kepada kita semua, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu Masjid Hajaratna Syuhada, waqfid, kata Allah, merendah hatilah. Bukan kata saya, kata Allah. Rendah hatilah kalian, janahaka lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Kita ini kan tetangga-tetangga orang beriman. Apa mengancam, dikit-dikit panggilan keras, menggas, nada tinggi. Pian bisi pembantu, anaknya menangis, tabar. Habis itu bisi supir, anaknya terlambat kada diantarakan, potong gaji. Padahal yang salah supirnya, salah anaknya kada siap-siap tepat waktu. Supir standby sudah. Bisi babysitter, anaknya gugur sedikit, kada jadi masalah. Oh, ditampar. Bisi bini kada dimasalahkan, tampar. Ya Allah, dikit-dikit tampar. Ini rupanya lulusan bela diri mana ini dikit-dikit tampar ini. Padahal kan masalah itu solusinya kadang simple, Pak. Ini bukan maksud mengajari lah. Ini
memadahi yang belum nikah aja. Nah, mana yang belum nikah? Insya Allah ada yang jamaah di YouTube ini namanya. Nah, misalnya sudah menikah, begawi mulai pagi sampai jam 12. Begawi itu hendak balik ke rumah, parut lapar, hendak makan. Sudah bepadah biniku karena bemasak lah. Inggih bemasak. Sudah dihidangkan masakan yang paling enak yang disukai oleh lakinya. Tiba-tiba sampai rumah, ternyata apa? Karena fokus memasak yang bini, kada ingat memasak nasi. Karena digawian sudah pusing tekanan dari bos, mengejar achievement, mengejar kejar target, pusing ditekan oleh bos atasan. Hamuknya di mana? Di muka bini. Kamu tuh jadi bini kada bujur lalu tinggal memasak aja ada paham tahu benar sudah lah. Nah, padahal kan simpel. Tinggal ambil nang di rice cooker wadah tuh, basuh-basuh kicik-kicik setumat, masuk akan baras, basuh, andak di rice cooker, cetek tulisan cook, hadangi, selesai. Bujur lah, bujur lah kira-kira. Nah sesimpel itu, daripada datang hamuk-hamuk, kada cuma baras nasi itu siap kada. Nah jadi kita itu solusi itu padahal simple ada aja, cuma karena emosi duluan tadi, tertutup sudah bayangan nih, seberataan salah pokoknya. Padahal ada hubungannya, pian uyuh di gawian, di rumah itu ada gawian, lain urusan kantor sudah, jangan lagi terkena dampaknya. Ini siapa yang menyampaikan? Guru ulun, Ustaz Adi Hidayat tadi juga kepada. Ini kadang dari kantor pulang Ustaz Adi Hidayat datang-datang anaknya hendak beragam apa segala macam, dibentak anaknya, ya sebentar hadangi Pak Sutumat, kada tahu kan ayahnya uyuh di gawian. Ini malah menangis-nangis anak di rumah, ujar anaknya, kada tahu Pak ayahnya uyuhnya di gawian, mana tahu anaknya. Ya juga. Jadi seperti itu, solusi itu kadang ada, cuma jangan dulu emosi, sabar. Insya Allah ada jalannya. Ini kadang kalau sama bos, hormatnya minta ampun, hormatnya masya Allah. Kenapa hormat? Bosnya non muslim, padahal bosnya non muslim, hormat karena bos. Ternyata punya bawahan orang Islam, nggak mau rendah hati. Apa ini? Keras. Sama bosnya yang non muslim rendah hati, tapi sama kawannya sepantaran sama anak buahnya Islam tak mau rendah hati. Ini terbalik. Maka Allah Subhanahu wa taala menekankan kalimat ini perintah, Pak. Waqfid kata Allah. Kau rendah hatilah kau. Lil mukminin, untuk sesama orang-orang beriman. Wa qala ta'ala, dan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man qatala nafsan bi ghairi nafsin, siapa saja yang membunuh nafsan, jiwa, membunuh manusia, bi ghairi nafsin, tanpa alasan yang tertentu, tanpa alasan yang dibolehkan. Apa ya alasan yang dibolehkan membunuh orang, Pak Ustaz? Maksudnya membunuh orang yang sudah membunuh. Dalam Islam namanya ada hukum kisos, yaitu melaksanakan hukuman seperti apa yang dia lakukan ke orang lain. Itu kisos. Tapi kata Allah, siapa saja yang membunuh orang, tapi orang itu tak pernah membunuh, au fasadin, dan juga membunuh orang yang tidak pernah melakukan kerusakan, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencuri, tapi tiba-tiba dibunuh fil ardi, di atas bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka kata Allah, siapa saja yang membunuh satu orang muslim tanpa alasan, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia di muka bumi. Maksudnya apa? Dosanya sangat besar. Kadang boleh, Pak, bahkan bukan cuma membunuh aja, menyakiti, memukul,
mengibit aja kada boleh, karena orang Islam itu harus dijaga. Termasuk bukan pian. Ada orang lain mengirimkan orang supaya orang itu membunuh yang tidak disukai. Itu pun mampu, sama seperti membunuh. Ini deh, tolong Pak Bos. Halo, ya Bos, aku ada teruan lawan itu. Tolong Pak, timpas sama orang itu. Kayaknya duitnya aku transfer aja, anak berapa? Wah, tahu di sini ada kan? Biasanya itu adanya cuma di film. Wah, pembunuh bayaran. Apalagi tontonan bapak-bapak biasanya yang kumpul Cina, pembunuh bayaran, yang modelnya temuan, yang semua pedagang, pembunuh bayaran. Oh, itu ada yang pembunuh bayaran pura-pura jadi orang biasa, ada juga. Nah, itu ada di film. Nah, tapi tetap dari segi hukum agama, kalau ada di realita itu sama dengan membunuh. Jadi tidak boleh seakan-akan itu telah membunuh manusia seluruhnya. Kemudian di ayat selanjutnya masih satu ayat, waman ahyaha, siapa saja yang menghidupkan, maksudnya memelihara kehidupan manusia, dia menghormati manusia, kata Allah, faka'an nama ahyan nas, seakan-akan dia telah menghormati semua manusia semuanya. Jadi apa kesimpulannya Pak? Apa poin yang kita dapat Pak? Apa poin yang kita dapat? Allah di bab ini menyuruh kita, Imam Nawawi memilihkan ayat ini supaya kita ini rendah hati pada sesama manusia. Jangan merasa tinggi. Iya bujur, pian itu bos, pian itu jabatan tinggi, tapi itu bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Amun boleh merendahkan orang lain, seharusnya ustadz nih yang merendahkan orang lain duluan. Kenapa? Jamaah ini bumul berataan aja. Nah, kan boleh kayak itu. Apalagi di dunia kerja. Di dunia kerja makinnya, aku nih atasan, ini orang baru, direndahkan. Kamu siapa? Kamu nih guru honor. Kamu nih cuma magang. Gak boleh direndahkan, karena sama-sama orang beriman. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, disuruh rendah hati. Rendah hati itu kira-kira apa Pak poinnya yang kita dapat? Kita ini pengen diperlakukan baik. Betul atau betul Pak? Ibu, betul atau betul Bu? Betul. Ibu-ibu yang di belakang pengen diperlakukan baik. Bapak-bapak yang di depan sini pengen diperlakukan baik. Makanya kalau kita pengen diperlakukan baik, kita juga memperlakukan orang lain persis seperti apa yang kita inginkan. Jangan terbalik. Aku pengennya dihormati, tapi gak gelem menghormati orang lain. Pengen dihormati, tapi gak mau menghormati. Ini tidak boleh. Nah, jadi tahu sudah batasan-batasan. Itu surah Al-Maidah ayat 32. Masuk kita ke hadisnya. Sebelum masuk ke hadis, toleh dulu jamnya. Jam 19.27. 27 ini berarti masih ada waktu 7 menit. 7 menit sebelum waktu Isya itu waktu-waktu kritikal. Apa waktu kritikal? Sudah masuk jam-jam akhir sudah, baterainya sudah habis, tenaga sudah baterainya lowbat, tenaga sudah diporsir, apalagi sudah temakan apa tadi itu? Kuku, kanyang sudah. Tapi insya Allah masih semangat Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita hadis yang pertama di bab 27 atau hadis ke 222. Kalau kita belajar hitung dari hadis yang paling awal kita belajar. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu Allah meridhoinya.
Tidak disebutkan Abu Musa siapa, karena sudah jelas periwayat hadis di sini Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa beliau? Satu jalur nasab dengan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Siapa Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari? Beliau adalah yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang tauhid dan akidah supaya kita mudah memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menyusun metodenya. Zaman sekarang muncul slogan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengajarkan? Abdul Hasan Al-Asy'ari. Bukan maksudnya Syekh Abdul Hasan itu membuat, bukan. Beliau itu mengumpulkan ayat-ayat dan hadis yang kita itu susah memahaminya, dikumpulkan jadi suatu metode supaya kita lebih mudah memahami tentang tauhid. Sama dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah. Imam Syafi'i ini bukan beliau yang menemukan hukum, bukan. Beliau di zaman beliau sudah ada haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Tapi beliau kumpulkan supaya umat ini lebih paham memahami hukum tersebut. Beliau ahlinya. Ini zaman sekarang mohon maaf muncul slogan. Slogannya ini sering ulangi, betul, tapi kadang salah tempat. Apa slogannya? Kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Betul atau betul Pak? Betul. Harus kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Cuma metodenya kadang kurang pas. Tidak semua hadis itu kita langsung baca, paham. Quran itu kita baca, paham. Kemudian apa? Oh, menyimpulkan tauhid kepada Allah itu seperti ini, tidak seperti apa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Fikih itu hukumnya seperti ini. Kenapa? Hadisnya jelas. Nih, sekali baca langsung paham hadisnya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan itu makruh padahal di sini haram? Ditentangnya Imam Syafi'i. Akhirnya apa Pak? Ditabrak cara. Metodenya orang-orang seperti ini yang membuat kita mulai sudah, dalam artian mulai itu mulai ciut sudah, bujur juga ya. Ditabrakannya. Bagaimana cara menabrakannya? Ini kan hadis Nabi. Nabi itu kan sudah pasti betul, ada mungkin salah. Sedangkan Imam Syafi'i manusia juga kan, iya, berarti bisa salah bisa benar. Mending ikut Nabi atau mending ikut Imam Syafi'i? Wah, di sini diadunya seakan-akan Imam Syafi'i itu salah terus. Manusia yang padahal Imam Syafi'i itu mengambil istinbat dari menentukan hukum berijtihad itu enggak sembarangan, enggak langsung copot dalil aja, enggak Pak. Nah ini akhirnya jamaah masyarakat itu bingung, mending ikut Nabi atau mending ikut Imam Syafi'i. Seakan-akan kalau ikut Imam Syafi'i tidak ikut Nabi, mulai bingung, akhirnya ikut-ikutan, menyalahkan imam-imam, menyalahkan ulama terdahulu. Padahal yang diputuskan oleh Imam Syafi'i itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jelas sampai sini Pak? Jelas. Masuk kita ke hadisnya. Qala Abu Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati untuk kita, bersabda, apa kata Nabi? Al-mu'minu, seorang mukmin, lil mu'mini, kepada orang yang beriman yang lain, kepada orang-orang beriman yang lain, kal bunyan, seperti satu bangunan. Terutama di sini adakah bapak-bapak yang lagi mulakan rumah sagan anaknya atau mulakan rumah sagan masjid? Itu tahu konsep bangunan itu seperti apa? Nah, orang beriman itu seperti bangunan itu. Kemudian apa? Yasuddu ba'duhu ba'du. Orang beriman
ini satu sama lain saling menguatkan. Yasuddu ba'duhu ba'du, saling menguatkan dengan satu sama lain. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Wasabbaka baina asabihi. Kemudian Nabi seperti ini, Pak. Menempelkan jarinya. Apa maksudnya ini, Pak? Bersatu, menggenggam, harus saling support. Kalau gak seperti ini, pecah. Apa buktinya? Negara Arab zaman sekarang. Padahal sama-sama Islam, tapi tak mau bersatu. Kita jangan sampai seperti itu, Pak. Jangan mau kita ini dibodohi, disuruh berpecah belah karena perkara-perkara yang sebetulnya sepele. Jangan. Alhamdulillah sudah berbunyi, saatnya kita tutup. Poinnya apa, Pak? Poinnya adalah rendah diri kepada orang lain, saling bekerja sama, saling menghormati sesama muslim. Jangan suka merendahkan, karena kehormatan orang muslim itu wajib kita hormati. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini diberikan keberkahan dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa menghormati orang lain dan semoga kita juga dihormati oleh orang lain. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa pergi berziarah dan umrah ke Mekah dan Madinah. Semoga Allah memberikan kita pintu taubat yang sangat luas dan juga